Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama pada saat ini terambil di dalam surat Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua, yang berbunyi demikian: hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nat firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan bagian dari nasihat-nasihat Rasul Paulus tentang kehidupan orang-orang percaya. Nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 2 ini mengenai rendah hati, lemah lembut dan sabar serta saling membantu. Didasarkan pada prinsip-prinsip kekristenan dan nilai-nilai spiritual yang dipegang oleh Paulus. Paulus adalah salah satu rasul Yesus Kristus yang memberikan pengajaran dan panduan kepada jemaat-jemaat awal tentang bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya. Saudara-saudara di dalam Tuhan, ketika Paulus menasihati agar selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, ada beberapa alasan utama di balik nasihat-nasihat tersebut. Yang pertama adalah untuk mengikuti teladan Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, Paulus mengajarkan kepada kita untuk meneladani teladan Yesus Kristus yang juga hidup dengan rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Yesus adalah contoh utama cinta kasih dan keteladanan bagi para pengikut Tuhan Yesus Kristus. Alasan yang kedua adalah untuk membangun persaudaraan orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus ingin mengajarkan pentingnya membangun persaudaraan dan kerukunan di antara anggota jemaat. Rendah hati, lemah lembut, dan sabar adalah sikap-sikap yang membantu memperkuat ikatan persaudaraan dan mencegah konflik serta perpecahan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Alasan yang ketiga adalah untuk menghindari sikap sombong dan egois. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, rendah hati adalah sikap yang berlawanan dengan kesombongan dan egoisme. Rasul Paulus ingin agar para jemaat ataupun kita semua menghindari sikap-sikap yang merugikan hubungan dengan sesama dan hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa memiliki kerendahan hati di dalam interaksi kita dengan orang lain. Alasan yang keempat adalah untuk meningkatkan kesatuan gereja. Para sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menekankan pentingnya kesatuan dalam gereja. Sikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar membantu membangun ikatan kasih dan persatuan di antara anggota jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inti dari nasihat ini adalah untuk menunjukkan cinta kasih dan kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari, menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama, serta melayani dan memberdayakan orang lain dalam kasih Tuhan. Hal ini merupakan bagian dari ajaran-ajaran Kristiani yang mendasari etika dan moralitas dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat secara luas. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, pernyataan Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 2 mengandung pesan-pesan yang sangat relevan
dan bernilai untuk kita renungkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama lewat bagian firman Tuhan tersebut. Pertama, agar kita hidup dengan rendah hati. Para sahabatku yang dikasihi Tuhan, sikap rendah hati mengajarkan kita untuk tidak sombong atau menganggap diri lebih dari orang lain. Dengan rendah hati kita dapat lebih terbuka untuk belajar, bertumbuh, dan menerima bantuan dari orang lain. Rendah hati juga membantu kesatuan dan menghindari konflik yang mungkin timbul karena kesombongan. Yang kedua, yang menjadi pesan bagi kita untuk kita renungkan adalah agar kita hidup dengan lemah lembut. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, lemah lembut berarti bersikap lembut dengan penuh kasih sayang terhadap orang lain. Dengan sikap ini, kita dapat memahami dan merasakan apa yang dialami oleh orang lain, sehingga kita lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan mereka. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, lemah lembut membantu membangun hubungan yang lebih baik dan menciptakan iklim saling pengertian dan saling percaya. Yang ketiga, pesan bagi kita untuk kita renungkan adalah agar kita hidup dengan sabar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sabar adalah sikap mental yang sangat penting dalam menghadapi tantangan dan ujian dalam hidup. Dengan bersabar, kita dapat mengendalikan emosi dan tetap tenang ketika menghadapi kesulitan. Sabar juga membantu kita untuk tidak cepat marah atau putus asa, sehingga kita dapat mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi dengan bijaksana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara keseluruhan pernyataan Paulus melalui bagian firman Tuhan ini mengajarkan nilai-nilai penting dalam kehidupan kita berinteraksi secara sosial bermasyarakat dengan menerapkan sikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar, serta menunjukkan kasih sayang melalui tindakan saling membantu. Kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama dan mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam tindakan kita sehari-hari. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih mirip dengan teladan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat motivasi pagi yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan tetap tinggal diam dalam kehidupan kita. Terlebih lagi, biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita jalani seluruh kehidupan kita di sepanjang hari ini dengan tetap penuh sukacita di dalam Tuhan, tetap semangat meskipun ada tantangan, tetap bergantung mengandalkan Tuhan. Maka kita akan menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Jangan lupa, mari kita bersikap rendah hati, lemah lembut, dan saling membantu. Maka Tuhan dipuji, Tuhan dipermuliakan melalui sikap dan tindakan kita sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.